Lama tak terdengar kabarnya, vaksin merah putih akhirnya siap diuji coba kepada manusia dalam waktu dekat. Vaksin merah putih yang dikembangkan UNR juga diklaim sanggup melawan virus COVID varian Delta. Setelah melalui berbagai tahapan uji klinis, vaksin merah putih kini semakin dekat untuk bisa digunakan. Vaksin yang dikembangkan Universitas Airlangga disebut menjadi vaksin dengan perkembangan yang melampaui 5 lembaga lainnya, yaitu Eijkman, UI, UGM, ITB, dan LIPI. Vaksin ini bahkan diklaim masih sanggup melawan virus COVID-19 varian Delta. Dalam waktu dekat, vaksin ini siap diuji coba kepada manusia. Proses selanjutnya tentunya pelaksanaan uji klinik pada manusia akan dimulai dalam waktu dekat. Badan POM juga terus membantu memfasilitasi pengembangan vaksin merah putih dengan melakukan berbagai fasilitasi pengawalan. Kami menyampaikannya pengawalan, fasilitasi pengawalan terhadap regulasinya sehingga betul-betul mengikuti aturan standar internasional dikaitkan dengan aspek keamanan mutu dan khasiatnya dengan memberikan asistensi regulatori sehingga tentunya persyaratan-persyaratan dapat dipenuhi baik pada saat praklinik maupun uji klinik. BPOM juga telah menyerahkan sertifikat cara pembuatan obat yang benar atau CPOB untuk vaksin merah putih kepada PT Biotis. PT Biotis bekerja sama dengan UNER dalam pengembangan, produksi, dan pengisian vaksin ini. Jika uji klinis berjalan baik, maka izin penggunaan daruratnya dapat diberikan pada 2022 mendatang. Tim iNews melaporkan. Lalu kapan vaksin merah putih bisa diberikan kepada masyarakat? Sejauh mana efektivitasnya menangkal virus corona? Kami akan bahas bersama Kepala Penelitian Vaksin Universitas Airlangga, Profesor Fedik Abdul Rantam, dan Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Stephanie. Baik, saya ingin ke Prof. Fedik terlebih dahulu. Prof, siang tadi BPOM sudah menyerahkan sertifikat CPOB untuk vaksin merah putih ke PT Biotis yang akan bekerja sama dengan UNR. Apa artinya ini untuk pengembangan vaksin merah putih? Ya, jadi gini awal-awalnya kami mesti terima kasih kepada Prof. Amin karena merah putih itu adalah idenya beliaunya dan kami mengikuti perkembangan. Tentu di sini dalam pembuatan vaksin itu tidak sederhana melalui beberapa tahap dan proses. Oleh karena itu CPOB itu adalah salah satu sisi yang masih belum komplit. Nantinya kita pasti akan menunggu CPOB lainnya sehingga kita bisa produksi yang sesungguhnya. Ini adalah merupakan proses awal dari CPOB untuk fill dan finish vaksin itu, ya. Nah, proses ini memang sangat panjang, mulai dari eksplorasi seed menjadi master seed, menjadi bulk dan sebagainya, lalu melalui proses yang lainnya adalah proses untuk bagaimana metode pengembangan untuk menjadi vaksin yang baik. Kemudian yang terakhir setelah formulasi baru ke fill finish. Nah, CPOB ini di fill finish, ya. Begitu Mbak Stephanie. Jadi kapan tepatnya untuk vaksin merah putih yang dikembangkan UNR bisa masuk tahap uji klinis, Prof. Fedik? Ya, menurut saya masih cukup lama karena memang memerlukan suatu proses juga. Rencananya mungkin awal Oktober itu kalau proses semuanya berjalan dengan baik. Harapan kami memang begitu karena ini tuntutan masyarakat dan bangsa kita untuk menyediakan vaksin mandiri. Maka memang Oktober itu sebenarnya time schedule, tetapi itu bukan istilahnya established, tentu tergantung dari proses yang kita jalankan, begitu. Baik, targetnya Oktober 2021 memulai uji klinis. Saya ingin tanyakan kepada Prof. Amin. Prof. Amin, kalau untuk vaksin merah putih yang tengah dikembangkan lembaga Eijkman sendiri saat ini sudah sejauh mana? Terima kasih Mbak Stephanie. Kami di lembaga Eijkman sebenarnya sudah menyelesaikan fase pertama yaitu fase R&D-nya, di mana kami sudah menyelesaikan pembuatan seed vaksin atau bibit vaksinnya. Nah, apa yang kami lakukan saat ini adalah proses transisi ke industri, di mana kami harus melakukan 3 hal, yaitu pertama upscaling, ya artinya
skalanya diperbesar. Kalau di laboratorium mungkin kerjanya hanya dengan 100 ml, tapi kalau di industri kita bicara mungkin puluhan dan atau ratusan liter ya, ukuran bioreaktornya. Nah, jadi upscaling yang kedua kita melakukan optimasi karena tidak begitu saja kalau di laboratorium bisa dilakukan dalam volume kecil, kemudian di sekian kali lipat, misalnya 10 kali lipat atau 20 kali lipat, itu langsung ditambah-tambahkan. Itu perlu namanya optimasi. Dan yang ketiga, kami sedang mengupayakan untuk meningkatkan yield-nya. Yield itu artinya ya produktivitasnya, agar nanti ketika diproduksi bisa lebih efisien dan otomatis lebih murah. Nah, proses itu sedang dilakukan bersama dengan PT Bio Farma. Jadi kami sudah mendapatkan peneliti kami sejak bulan Januari yang lalu, bahkan sebelumnya di Bio Farma, untuk bisa melakukan ketiga hal tadi. Dan setelah itu proses itu selesai, akan dilanjutkan dengan penyiapan seed GMP namanya, artinya seed vaksin yang disiapkan sesuai dengan fasilitas GMP atau CPOB ya, yang sudah ada di Bio Farma, agar bisa dilanjutkan dengan uji praklinik pada hewan. Kami berharap apabila semuanya berjalan dengan lancar, di akhir tahun kita bisa mulai, atau paling lambat awal tahun depan, bisa mulai dengan uji klinik fase 1 dan dilanjutkan dengan fase 2, fase 3 yang akan makan waktu sekitar 8 bulan. Dan diharapkan, sekali lagi apabila semuanya berjalan lancar, diharapkan di pertengahan tahun depan sudah bisa mendapatkan emergency use authorization, ya. Walaupun uji kliniknya masih berlangsung, tapi kalau hasilnya bagus, itu di tengah-tengah kita bisa melaporkan ke Badan POM dan ya harapannya bisa mendapatkan EUA. Dan apabila sudah mendapatkan EUA, tentu bisa mulai diberikan kepada. Baik, jadi kalau untuk vaksin merah putih yang dikembangkan lembaga Eijkman, targetnya uji klinisnya akhir tahun atau awal tahun depan ya, Prof ya? Ya. Apa yang masih menjadi kendala dalam pengembangan vaksin merah putih di lembaga Eijkman? Saat ini yang kami siapkan kan masih berbasis ragi ya, artinya sistem ekspresinya, artinya vaksin itu akan diproduksi di laboratorium oleh artinya dengan menggunakan sel yeast. Jadi sel ragi itu yang akan menghasilkan antigen-antigen yang sudah kami desain ya secara molekuler, selain juga sel mamalia. Nah, ada dua proses itu yang berjalan paralel di Bio Farma, juga fasilitasnya yang satunya sudah siap untuk ragi, tapi untuk sel mamalia masih membutuhkan waktu untuk persiapan sampai dengan akhir tahun ini. Baik. Sebenarnya secara teknis semua masih sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan. Baik, Prof Edik, sebelumnya dalam konferensi pers yang tadi bersama BPOM, Anda sempat menyebutkan UNR sempat menyebutkan vaksin merah putih yang dikembangkan UNR mulai diuji cobakan terhadap varian Delta. Hasilnya seperti apa? Iya, betul. Jadi berdasarkan hasil dari challenge test pada mencet, ya, transgenik juga ada biopsi, ternyata bisa mampu menetralisir dari infeksi virus varian Delta. Dan ini terbukti ketika kita analisis shedding virusnya itu memang tidak ditemukan untuk yang divaksinasi, sedang yang kontrol positif terjadi shedding virus itu. Nah, dari sini ada juga memang yang tervaksinasi itu
muncul, tetapi barangkali itu bukan karena virus, karena CT-nya itu kalau kita ukur 43,5 begitu ya, tetapi sedang yang positif itu adalah 36 ya, 36,2 CT-nya itu. Nah, dari hasil ini memang kami masih memerlukan bukti lanjutan, bukan hanya berhenti di model mice untuk membuktikan bahwa bahwa vaksin itu mampu menetralisir atau tidak, tetapi kita lanjutkan juga nanti ke uji pada makaka ya, dan hewan lainnya. Kita gunakan ada 4 macam, balci, rat, dan makaka, dan juga ada transgenik ya. Halo? Virus corona Mbak yang Stefani? terus ya, saya ingin ke Ya, Prof. Amin. ya. Prof. Amin, apakah virus corona yang terus bermutasi ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan vaksin merah putih? Saat ini sesuai dengan arahan WHO, vaksin yang sudah dikembangkan atau yang sedang dikembangkan, selama efikasinya di atas 50%, itu masih bisa digunakan untuk varian-varian yang saat ini ada, termasuk varian alfa, beta, delta, dan sebagainya. Tetapi tentu kita harus terus memantau ya, apabila virus-virus yang bersirkulasi itu terus bermutasi dan menyebabkan antibodi yang terbentuk pasca vaksinasi itu menjadi tidak efektif, maka perlu dipertimbangkan penyesuaian dari vaksin-vaksin itu. Dan untuk melakukan penyesuaian itu praktis sudah lebih, tanda petik, lebih mudah ya, karena kami sudah menguasai teknologinya ya, jadi platformnya kan semua sudah disiapkan. Nah, apabila terjadi perubahan, karena kita tidak tahu dalam waktu kedepannya apakah memang masih varian delta yang menjadi problem ya. Jadi kita terus mengamati varian-varian yang bersirkulasi itu untuk melihat varian mana yang mendominasi virus yang bersirkulasi di Indonesia khususnya. Itu yang terus dicermati. Tapi sampai saat ini kami tetap masih menggunakan virus strain yang awal, ya, yang bulan Maret. Ya, tapi tentu sekali lagi apabila diperlukan akan disesuaikan. Baik, Prof. Edi, kalau dari UNR sendiri, apa yang menjadi kendala terbesar dalam pengembangan vaksin merah putih? Ya, tentu dari seatnya sendiri harus kita sesuaikan dengan keadaan di lapangan. Seperti yang diutarakan Prof. Amin tadi, itu adalah salah satu kendala industri yang mengembangkan vaksin. Jadi semua vaksin selalu terkendala kepada jenis virus yang menginfeksi di lapangan. Itu pertama. Dan kedua, tentu kita penyesuaian dari lapangan itu apakah bisa digunakan sebagai vaksin atau tidak, pasti kita melalui suatu eksplorasi kembali, ya, imunogenitasnya dan sebagainya. Nah, di sini salah satu hambatan yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, saya kira kami berusaha untuk mengisolasi virus itu setiap 2 bulanan, ya. Setiap 2 bulan kita dapatkan, sehingga sewaktu-waktu kalau di lapangan itu sudah betul-betul berbeda, kita bisa mengembangkan vaksin yang plan lainnya yang kita, atau isolat lainnya yang kita siapkan. Nah, ini yang menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kalau di bidang di platform kami yang inaktif ini, karena biayanya juga sangat tinggi sekali, maka kita harus menyiapkan betul-betul seat yang sesuai. Oleh karena itu, pemantauan setiap waktu itu harus kita lakukan. Dan sampai saat ini memang kami masih menggunakan yang
isolat bulan Mei, Juni, Mei ya, yang kita gunakan masih pada linia B1 begitu, yang setelah kami lakukan suatu analisis aktivitas dan sebagainya itu masih mampu untuk mengenali varian Delta. Baik, begitu, ya. Prof. Edik, tadi Anda sebutkan di awal bahwa target uji klinis pertama targetnya Oktober 2021. Artinya untuk target sementara kapan vaksin merah putih ini bisa digunakan? Saya kira itu kembali tergantung proses. Target memang mulai awal dari Oktober itu harapannya adalah sudah masuk uji fase 1 dan memerlukan suatu proses lagi beberapa bulan, kemungkinan Maret itu kita mendapatkan mendapatkan EUA ya. Baru kita kembangkan untuk produksi massal. Apakah izin edar darurat ini harus menunggu sampai 3 kali uji klinis, Prof? Ya, tentu itu adalah aturan WHO dan aturan FDA dari Indonesia, jadi harus kita ikuti begitu. Ya. Baik, Prof. Amin, kalau dari lembaga Eijkman sendiri, target kapan untuk mendapatkan izin edar darurat? Emergency Use Authorization atau EUA itu diharapkan sekitar pertengahan tahun ya, karena kami mengantisipasi seluruh uji klinik itu akan makan waktu sekitar 8 bulan. Kalau kita berawal dari Desember atau Januari, berarti 8 bulan setelah itu uji kliniknya semua selesai. Tetapi dalam situasi pandemi ini kan bisa dilakukan secara paralel. Artinya fase 1 dimulai nanti di pertengahan, apabila hasilnya baik kita bisa mulai dengan fase kedua. Fase kedua juga demikian, apabila hasilnya baik kita bisa mulai di tengah-tengah fase ketiga, ya, sehingga totalnya itu bisa diperpendek. Nah, di tengah-tengah uji fase 3, apabila hasilnya memang sudah bagus, itu kita bisa minta untuk diberikan EUA. Itu juga dilakukan oleh pengembang vaksin-vaksin yang besar-besar, makanya bisa digunakan tahun lalu kan. Jadi sampai sekarang pun sebetulnya belum ada vaksin yang sudah menyelesaikan uji klinik fase 3-nya. Ya, semuanya masih di tengah-tengah, terus mendapatkan EUA. Ya. Nah, dengan EUA itu sudah bisa dilakukan produksi secara massal. Tapi uji kliniknya harus tetap dilanjutkan. Baik, Prof. Amin, saat ini kan memang ada 6 kandidat vaksin merah putih. Apakah artinya nanti bisa jadi akan ada lebih dari 1 jenis vaksin merah putih begitu? Betul, jadi lebih dari 1 mungkin, tapi tentu tidak ada 6 jenis vaksin ya. Tentu akan nanti dipilih mana yang paling cepat dan juga betul-betul memenuhi persyaratan minimum ada 3, yaitu keamanan, efikasi, dan juga kehalalan. Ya, itu yang menjadi faktor utama untuk di Indonesia. Ya, nah, tapi platform yang lainnya yang sudah dikembangkan oleh teman-teman dari institusi lain itu tetap didukung, ya, karena Indonesia harus punya kemampuan untuk menyiapkan diri membuat vaksin ke depannya. Kita belum tahu pandemi apa lagi yang akan mengancam kita semuanya, dan belum tentu platformnya atau teknologi vaksin yang dipakai adalah yang sekarang. Jadi kita mesti punya kemampuan menyiapkan semua platform, dan itu sudah diarahkan sampai dengan industrinya pun, Bio Farma sudah diarahkan untuk menyiapkan fasilitas produksi untuk semua platform. Ya, ini yang Baik, kami akan tunggu tentunya Prof. Amin dan Prof. Kita harus belajar dari situasi saat ini. Baik, kami akan tunggu tentunya pengembangan vaksin merah putih ini, Prof. Amin dan Prof. Edik. Salam juga tentunya untuk rekan-rekan di Lembaga Eijkman dan tim peneliti vaksin di Universitas Erlangga. Semoga sehat selalu.